Aku lelah disebut angkuh, dibilang menjauh, padahal aku hanya menjaga pintu, agar tak semua angin masuk, tak semua tangan menyentuh jantungku yang rapuh. Kau tahu, hidup ini bising. Semua orang bicara keras. Semua ingin didengar, tapi tak semua ingin mendengar. Mereka bilang, "Ayo, jangan menyendiri." Seolah sendiri itu penyakit, seolah diam itu tanda retak. Padahal di sepi, aku menyusun ulang napas, menata ulang luka-luka yang kupungut dari keramaian. Bukan aku benci tawa mereka, bukan aku iri pada pesta yang tak pernah sepi, tapi aku memilih siapa yang boleh duduk di meja kecil yang kutata dengan hati-hati. Dengan piring yang tak banyak, dengan gelas yang mudah pecah. Bukan antisosial, kawan. Aku hanya membatasi, karena hatiku bukan lapangan terbuka. Iya, lebih seperti taman kecil yang butuh penjaga agar bunga-bunga yang kutanam tak diinjak tanpa permisi. Kau pernah merasa lelah, bukan? Bertemu terlalu banyak wajah, sampai kau lupa wajahmu sendiri. Aku memilih mundur bukan karena kalah, tapi karena menang melawan derasnya arus yang memaksa ikut. Aku tak ingin jadi daun hanyut, yang kemana air membawa. Aku ingin jadi batu di dasar sungai, diam, tapi tetap ada, tetap nyata, walau tak selalu tampak di permukaan. Jangan salah paham, aku masih mencintai manusia, dengan segala ragam warnanya. Tapi aku mencintai diriku lebih dulu, dan kadang mencintai diri artinya berkata, "Cukup, sampai di sini dulu." Ada ruang dalam dadaku yang hanya boleh dimasuki oleh yang benar-benar ingin, bukan sekadar numpang lewat atau mampir saat senang saja. Jadi, jika kau melihatku duduk sendiri di sudut, jangan kira aku kesepian. Mungkin aku sedang berdialog dengan sunyi, yang selama ini kau anggap musuh, padahal dia kawan paling jujur. Orang bilang, kalau kau tak bicara, siapa yang tahu isi hatimu? Tapi tahukah kau, tak semua isi hati perlu diumbar. Ada yang harus disimpan, seperti harta karun, agar tetap berharga. Aku belajar dari pohon yang tumbuh tinggi, bukan karena ia sibuk bergaul, tapi karena akarnya masuk dalam ke bumi, menyerap kekuatan dari dalam, bukan dari sorak-sorai di atas tanah. Jadi maafkan aku jika tak selalu hadir di mejamu, jika tak selalu angkat telepon, bukan karena aku membenci, tapi karena aku sedang menanam akar-akar yang tak tampak, tapi kelak menopang rindangku. Aku manusia juga, yang kadang ingin bicara, kadang ingin didengar, tapi tak setiap hari, tak setiap waktu. Ada saatnya aku membuka pintu lebar, mengundang cahaya masuk, tapi ada saatnya tiraiku tutup. Bukan untuk menolak, tapi untuk istirahat, agar esok aku bisa menyapa dunia dengan wajah yang utuh. Bukan pecahan yang dipaksa tersenyum. Kadang aku iri pada mereka yang mudah bersinar di tengah keramaian, yang suaranya selalu terdengar, yang langkahnya selalu diikuti. Tapi lalu aku ingat, setiap bintang butuh gelap untuk benar-benar tampak bercahaya. Aku bukan antisosial. Aku hanya memilih malamku sendiri, di mana aku bisa bercakap dengan bintang-bintang kecil dalam dadaku, yang nyalanya redup tapi setia. Kau tahu rasanya, bukan? Berada di tengah pesta, tapi hatimu seperti kamar kosong yang lampunya mati. Semua orang menari, sementara kau sibuk menahan air mata yang nyaris tumpah. Itulah sebabnya aku tak selalu datang ke undangan yang dilempar seperti koin ke udara, tanpa peduli siapa yang menangkapnya. Aku datang hanya ke tempat yang hatiku sudi singgah, bukan karena takut, tapi karena sadar jiwa ini punya batas, dan tak semua pantas menyentuh sisi dalamnya. Orang menyebutku aneh karena lebih memilih buku daripada obrolan kosong, karena lebih suka jalan sendiri di taman daripada duduk dalam lingkaran basa-basi yang menguras energi. Padahal, aku hanya sedang merawat luka yang dulu kuperoleh saat terlalu percaya, terlalu terbuka, hingga angin pun bebas masuk dan membekukan harapan. Aku bukan membenci dunia. Aku hanya tak ingin lagi menyerahkan kunci rumah jiwaku kepada tamu yang datang tanpa niat tinggal. Jika ini dosa,
Biarlah aku jadi pendosa yang bahagia, daripada jadi suci tapi hancur di dalam. Aku pernah mencoba menjadi seperti mereka, tersenyum sepanjang waktu, mengiyakan semua ajakan, mengisi hariku dengan suara-suara luar, sampai suara hatiku sendiri nyaris lenyap. Dan tahukah kau apa yang tersisa? Kosong, bening seperti kaca, tapi retak di mana-mana. Lalu aku belajar bahwa tak mengapa berkata tidak, tak apa mundur selangkah, asal itu membuatku utuh lagi. Jadi kini, aku memilih siapa yang boleh duduk di seberangku, siapa yang boleh masuk lewat pintu depan, dan siapa yang hanya kutatap dari jendela. Cukup sampai di situ. Bukan karena sombong, tapi karena aku mencintai damai yang kutanam. Lebih dari tepuk tangan yang fana. Kau yang mendengar ini, mungkin pernah juga merasakan getir yang sama saat terlalu dekat dengan dunia, hingga kau lupa menjaga jarak aman dengan hatimu sendiri. Aku membuat narasi ini bukan sekadar untuk diriku, tapi untuk kita semua yang memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena ingin menang melawan badai yang tak kasat mata. Jadi, mari kita genggam sunyi ini bersama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang mengerti. Tak apa jika kau tak datang ke semua pertemuan, tak apa jika tak selalu online, tak apa jika memilih tidur lebih awal daripada menahan kantuk demi eksistensi semu. Yang penting, kau hadir untuk dirimu sendiri, kau setia pada batin yang menjerit lirih, meminta istirahat dari panggung yang gemerlap tapi dingin. Jadi, angkat kepalamu, dan jangan biarkan dunia membuatmu merasa bersalah karena memilih batas. Batas itu bukan dinding, ia jembatan yang menghubungkan aku dengan aku sendiri. Sebelum aku melangkah keluar dan menyapa dunia dengan tangan yang benar-benar hangat. Ada yang bilang, kalau kita terus membatasi, kita akan kehilangan banyak hal indah. Tapi siapa yang bisa menakar indah kalau yang kita korbankan adalah diri sendiri? Apa gunanya 1000 pelukan kalau dada ini sudah terlalu sesak untuk merasakan hangatnya? Apa maknanya 1000 tawa kalau batin kita kering? Kering karena terus dipaksa memberi, tanpa pernah sempat mengisi ulang. Aku belajar bahwa hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi berapa dalam kita merasakan yang benar-benar tinggal. Jadi, jangan salah, aku bukan membangun tembok untuk menolak, tapi membuat pagar kecil agar taman ini tetap bisa tumbuh tanpa diinjak oleh langkah yang tak kenal arah. Kau tahu, ada orang yang datang bukan untuk tinggal, hanya mampir, membawa gaduh, lalu pergi, meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Aku sudah terlalu sering jadi tanah yang diinjak, hingga aku tahu rasanya. Ketika benih-benih harapan yang kutanam tak sempat tumbuh karena terlalu sibuk menahan luka. Sekarang, aku memilih jadi penjaga yang memeriksa tiap tamu sebelum masuk, bukan karena curiga, tapi karena aku belajar mencintai diriku dengan cara yang benar. Dan tak apa jika dunia tak paham, tak apa jika label antisosial menempel di dahi ini. Karena aku tahu yang kutulis di dalam dada. Aku hanya manusia yang memilih sehat batin daripada sekadar ramai tanpa arah. Kau pun boleh memilih, boleh sesekali mematikan ponsel, menutup pintu, dan berkata pada dunia, "Tunggu sebentar, aku sedang berbicara dengan jiwaku sendiri." Itu bukan dosa, itu bentuk cinta yang tak banyak diajarkan. Kita hidup di zaman di mana sibuk jadi lambang keberhasilan, di mana hadir di mana-mana jadi ukuran eksistensi. Tapi aku bertanya, apa gunanya hadir di 1000 tempat kalau di dalam dada sendiri kita absen? Apa gunanya dikenal banyak orang kalau diri sendiri asing di mata kita? Aku memilih sedikit, tapi dalam. Aku memilih sunyi, tapi jujur. Aku memilih langkah pelan, tapi penuh makna, daripada lari kencang, tapi kehilangan arah. Jadi, jika kau melihatku menepi, jangan kira aku patah. Aku sedang mengasah tajamku, agar saat kembali, aku benar-benar siap menebas semak-semak yang menghalangi jalanku. Aku menepi bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan tenaga yang lama tercecer di jalanan. Dan kau pun boleh
boleh memilih menutup telinga dari suara yang memaksa, boleh memilih tidur lebih lama, boleh memilih untuk tidak menjawab pesan yang tak mendesak. Karena di balik itu, ada kemenangan kecil yang hanya kau sendiri yang tahu. Bahwa kau tak lagi jadi budak ekspektasi dunia, tapi tuan atas jiwamu sendiri. Maka mari kita sepakat bahwa membatasi bukan kelemahan, bahwa memilih bukan dosa, bahwa menolak bukan tanda benci, tapi bentuk baru dari sayang pada diri, pada hidup, pada napas yang tak boleh habis hanya karena ingin menyenangkan semua orang. Kalau mereka tak paham, biarkan saja. Karena sejatinya, yang paling harus paham adalah kita sendiri. Pernah di suatu masa, aku memaksa diri menjadi seperti mereka. Ramai, terbuka, tertawa lebih keras, berbicara lebih cepat, agar tak ketinggalan arus yang menyeret semua orang ke dalam pusaran yang katanya, beginilah cara hidup yang benar. Tapi malam hari, saat lampu-lampu itu padam, aku berbaring dalam gelap, dan baru kusadari, aku kehilangan diriku sendiri. Aku melihat cermin, dan wajah yang memandang balik itu bukan lagi aku, tapi topeng yang kususun dari serpihan ekspektasi orang lain. Saat itu, aku bersumpah pelan, tak terdengar oleh siapapun, hanya batinku yang mencatat. Aku akan kembali pulang. Pulang pada sunyi yang dulu kupeluk sebelum dunia menyuruhku melepasnya. Karena sesungguhnya, bukan sunyi yang berbahaya, tapi keramaian yang memaksa kita melupakan dari mana kita berasal. Lihatlah langit malam itu. Ia tak bersuara, tapi menyembuhkan. Ia tak bicara, tapi memeluk pelan. Dan aku ingin jadi seperti itu, hadir tanpa memaksa, mendalam tanpa harus gaduh. Jadi kini, saat mereka mengundangku ke panggung, aku tak selalu datang. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku belajar bahwa menjaga diri juga bagian dari mencintai. Aku belajar menata jadwal, bukan sekadar sibuk, tapi memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya memeras tanpa memberi. Dan kadang, yang paling penting adalah menyeduh teh hangat untuk diri sendiri, duduk di balkon, memandang langit yang berubah warna, tanpa merasa bersalah. Kau tahu, dunia akan selalu berisik. Ia akan terus memanggil, menyeret kita keluar, memaksa kita hadir. Bahkan saat hati ini hanya ingin diam sebentar saja. Tapi sekarang, aku sudah punya tameng dari kata-kata sederhana. Tidak sekarang. Aku memilih menunggu sampai hatiku siap. Dan tahukah kau, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan baru yang tak diajarkan di sekolah, tak dipromosikan di media, tapi tumbuh dalam diam, seperti akar yang dalam menjaga pohon tetap kokoh saat badai datang. Kita diajari untuk selalu ada, selalu cepat, selalu responsif. Tapi tak banyak yang mengajarkan cara berkata, cukup saat jiwa sudah lelah. Aku menulis ini, bukan karena aku paling tahu, tapi karena aku pernah tenggelam dalam arus itu. Dan kini aku berenang pelan, kembali ke tepi. Dan kuharap, kau yang mendengar ini, juga berani menepi, jika perlu. Tak apa, jika kau harus berkata pada temanmu, aku tak bisa hadir kali ini. Tak apa, jika kau memilih mematikan notifikasi, dan menyalakan lilin kecil di hatimu, yang dulu sempat redup, karena yang benar-benar penting bukan seberapa sering kau terlihat, tapi seberapa dalam kau benar-benar hidup dengan jiwa yang masih utuh, masih hangat, masih punya ruang untuk dirimu sendiri. Dan bila nanti kau kembali ke dunia, kau akan lebih kuat. Bukan karena kau selalu ada, tapi karena kau tahu kapan harus menghilang untuk kembali dengan cahaya yang lebih terang. Ada masanya, aku berdiri di tengah keramaian tapi terasa seperti bayangan. Lalu aku bertanya dalam diam, apa semua ini sungguh untukku? Atau hanya ilusi yang kutelan mentah? Dan jawabannya datang, bukan dari suara, tapi dari getar kecil di dada yang bilang, sudah waktunya kau pulang ke dalam. Kau pun pasti pernah, bukan?
merasa seolah dunia meledak di sekelilingmu, tapi jiwamu seperti ruang kosong yang tak bergema apa-apa. Itulah tanda bahwa kita tak ditakdirkan untuk selalu berada di tengah kerumunan. Bahwa ada saatnya kita harus memilih menjadi lingkaran kecil yang cukup untuk diri sendiri. Dan jangan biarkan siapapun membuatmu malu akan itu. Aku pernah menyesal, pernah merasa bersalah karena memilih absen, karena tak datang, karena tak membalas pesan dalam hitungan menit. Tapi kini aku tahu bahwa waktuku adalah mata uang yang paling berharga, dan bukan semua orang pantas mendapatkannya. Aku pelajari seni menolak, bukan dengan marah, tapi dengan kasih pada diriku sendiri. Maaf, kali ini aku memilih diam. Dan itu cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Karena yang penting, aku hadir penuh untuk diriku. Untuk jiwa yang terlalu sering kutinggalkan demi menyenangkan semua orang. Kini, aku belajar menata ulang peta hidupku. Menandai dengan tinta emas mereka yang benar-benar peduli. Dan menghapus pelan-pelan mereka yang hanya datang saat butuh. Itu bukan kejam, itu bijak. Karena taman pun perlu pagar, agar bunganya tak diinjak sembarang kaki. Agar harumnya tak hilang oleh tangan yang tak tahu cara menghargai. Aku pelajari lagi bahwa tak semua ajakan harus diiyakan, tak semua pertemuan harus didatangi, tak semua senyum harus kubalas. Ada senyum yang layak, ada yang sekadar topeng. Dan aku tak lagi ingin memakai topeng hanya demi dianggap sosial. Aku bukan antisosial. Aku hanya menjaga suhu jiwaku agar tak membeku. Karena terlalu sering terkena angin luar. Aku memilih. Dan dalam memilih itu, ada kuasa baru yang menumbuhkan. Seperti akar yang pelan tapi pasti. Merambah tanah, mencari air yang benar-benar murni. Kau tahu, aku temukan ketenangan itu bukan di tengah panggung, bukan dalam tepuk tangan ramai, tapi dalam detik-detik kecil. Saat aku duduk sendiri, mendengar napasku sendiri, merasakan detak jantung yang selama ini selalu kutenggelamkan dalam hiruk-pikuk dunia. Dan saat aku kembali ke dunia luar, aku tak lagi hampa, tapi penuh. Karena aku telah mengisi diriku sendiri lebih dulu. Jadi sekarang, jika kau melihatku duduk sendirian di sudut kafe, jangan kasihan padaku. Aku sedang menikmati kebebasan yang tak semua orang berani raih. Jika kau melihat aku menolak undangan, jangan kira aku tak peduli. Aku justru sedang paling peduli pada batas yang harus kujaga, agar aku tak runtuh seperti dulu. Karena batas itu adalah pelindung yang membuatku tetap hidup, tetap waras, tetap bisa mencintai. Bukan dengan sisa-sisa tenaga, tapi dengan sepenuh hati yang telah kutempa dalam sunyi. Jadi, mari kita rayakan. Bukan dalam pesta besar, tapi dalam bisikan kecil yang berkata, aku cukup. Aku tak harus selalu ada di mana-mana untuk merasa berarti. Karena sesungguhnya, yang benar-benar besar adalah keberanian kita untuk berkata, cukup, saat dunia terus meminta lebih. Dan malam ini, aku memilih cukup. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah kuraih. Ada yang harus kau tahu tentang seni menjaga jarak. Ia bukan sekadar menolak, tapi memilih. Seperti matahari yang tak pernah datang terlalu dekat agar kita tak hangus oleh panasnya. Ia hadir, tapi tahu batas. Dan dalam batas itu, hidup tumbuh dengan sempurna. Begitupun aku. Aku tak menghilang, aku hanya menyesuaikan jarak agar hatiku tetap hidup, agar napasku tak tercekat. Dulu, aku kira yang namanya sahabat adalah yang selalu hadir, setiap saat, setiap waktu. Tapi kini aku mengerti, yang sejati justru yang mengerti saat aku perlu sendiri, dan tak menjadikannya alasan untuk pergi selamanya. Karena yang mencintai tanpa syarat akan tahu bahwa memberi ruang juga bagian dari cinta yang paling murni. Dan aku pun belajar memberi ruang untuk diriku sendiri, tanpa merasa egois, tanpa merasa jahat. Kau tahu,
Dunia ini pandai sekali menanam rasa bersalah pada mereka yang memilih istirahat, yang memilih diam, yang berkata, "Aku tak bisa hadir kali ini." Tapi sekarang aku tahu bahwa istirahat adalah napas. Dan tanpa napas, hidup hanya jadi tubuh kosong yang bergerak tanpa jiwa di dalamnya. Aku tak mau jadi tubuh kosong itu lagi. Aku mau setiap langkahku penuh makna, setiap tatapanku punya cahaya, setiap sentuhanku membawa kehangatan, bukan sekadar gerak otomatis yang lelah dan hampa. Dan untuk itu, aku harus kembali, berkali-kali, ke ruang sunyi itu, ke tempat di mana aku berbincang dengan diriku sendiri, menanyakan hal yang jarang orang tanyakan. Bagaimana kabarmu hari ini, wahai jiwaku? Pertanyaan sederhana, tapi dulu aku lupa menanyakannya. Aku terlalu sibuk menanyakan kabar orang lain, terlalu sibuk memastikan semua orang baik-baik saja, sampai aku sendiri terluka. Dan tak ada yang tahu, bahkan aku sendiri pun tak sadar. Kini, aku tak mau lagi mengulangi itu. Jadi, jika kau lihat aku tiba-tiba hilang dari keramaian, jangan panik. Aku tak tenggelam. Aku sedang menyelam, mencari napas baru, menemukan kembali diriku yang sempat hilang di antara tepuk tangan dan undangan yang tiada henti. Aku sedang memunguti kepingan diriku yang tercecer di sepanjang jalan karena terlalu sibuk berlari mengikuti arah orang lain. Dan sungguh, ini perjalanan yang paling penting dalam hidupku. Perjalanan pulang ke dalam, ke rumah batin yang dulu kutinggalkan. Aku ingin setiap orang tahu bahwa memilih sendiri bukan berarti kalah, bahwa membatasi bukan berarti membenci, bahwa diam bukan berarti tak peduli. Kadang justru dalam diam, aku sedang mencintai lebih dalam diri sendiri dan mereka yang benar-benar layak mendapat bagian dari hidupku. Jadi kini, aku menanam batas itu dengan tangan yang lembut, seperti petani yang menanam pagar di ladangnya, bukan untuk memusuhi, tapi untuk menjaga agar buah yang tumbuh nanti bisa dinikmati dengan rasa syukur, bukan kelelahan. Dan jika suatu saat kau pun merasa lelah, merasa sesak oleh dunia yang menuntut tanpa henti, ingatlah kata-kataku ini. Tak apa, menepi bukan dosa, menghilang sejenak bukan kejahatan, membatasi bukan kutukan. Itu hakmu, itu kuasamu, itu cara jiwa bertahan, agar esok saat kau kembali, kau tak lagi separuh, tapi utuh, penuh, dan bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Ada orang yang berkata, "Jangan terlalu menutup diri, nanti kau kesepian." Dan aku tersenyum kecil, bukan karena mereka salah, tapi karena mereka belum mengenal kesunyian yang justru menyembuhkan. Kesepian yang menakutkan itu adalah saat kau dikelilingi banyak orang, tapi tak satu pun benar-benar mendengarkan suaramu. Kesepian itu adalah saat kau ada di pesta, tapi hatimu tergeletak di sudut lantai. Dibiarkan kering, dibiarkan rapuh. Tapi kesunyian yang kupilih ini adalah ruang suci, tempat aku duduk sendiri, dan akhirnya mendengar suara batinku sendiri yang selama ini tenggelam di antara tawa palsu dan tepuk tangan hampa. Jadi, jangan takutkan aku dengan kata sepi, karena aku sudah berteman akrab dengan sunyi ini, dan justru di sanalah aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Kau tahu, dunia ini memuja yang ramai, memuja yang besar, yang cepat, yang bising. Tapi jiwaku, ia tumbuh pelan. Seperti akar kecil di tanah yang gelap, ia tak butuh tepuk tangan, ia butuh air yang tenang, dan waktu yang cukup. Aku bukan antisosial. Aku bukan menolak manusia. Aku hanya menolak kehilangan diriku sendiri dalam usaha untuk menyenangkan semua orang. Karena aku pernah berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang katanya teman. Tapi saat aku bicara tentang perasaanku, semua buru-buru mengganti topik. Dan saat itu aku tahu, aku bisa hadir, tapi tak benar-benar ada. Aku bisa tersenyum, tapi hatiku menjerit sepi. Kini, aku tak mau mengulang itu. Aku memilih menunggu, menyaring, membatasi. Bukan karena aku membenci orang, tapi karena aku mencintai diriku lebih dulu.
Aku ingin hadir hanya di tempat yang tak memaksaku mematahkan sayap sendiri, hanya untuk diterima. Dan itu pelajaran paling berat yang harus kupelajari dengan luka yang tak sedikit. Kau pun pasti pernah, bukan? Mengorbankan tidurmu demi orang lain, menunda tangismu demi tampil kuat, mengiyakan ajakan demi tak dianggap dingin. Tapi malam-malam itu, saat kau sendirian, hatimu gemetar, dan kau sadar bahwa semua itu tak sepadan dengan damai yang hilang. Maka kini aku ajak kau juga untuk pelan-pelan membangun batas. Tak perlu keras, tak perlu marah. Cukup lembut, cukup tenang, tapi tegas. Katakan, aku boleh hadir, tapi hanya saat aku siap. Aku boleh mencintai, tapi bukan dengan mengorbankan diriku sendiri. Aku boleh memberi, tapi bukan sampai aku kering tak bersisa. Dan bila dunia tak paham, biarlah. Yang penting, jiwamu paham, tubuhmu paham, hatimu paham bahwa kau layak dijaga, bahwa dirimu sendiri juga butuh peluk, butuh waktu, butuh ruang. Dan percayalah, nanti akan datang orang-orang yang mengerti, yang tak mengukur cintamu dari seberapa sering kau hadir, tapi dari seberapa dalam kau benar-benar peduli saat kau memilih hadir. Mereka yang tahu bahwa kualitas lebih penting dari kuantitas, bahwa sekali tatap yang tulus lebih berharga daripada 1000 pesan singkat yang kosong makna. Dan pada saat itu, kau akan tahu bahwa batas-batas yang kau bangun ini bukan tembok yang memisahkan, tapi jembatan yang menyaring, membiarkan hanya mereka yang sungguh-sungguh masuk ke dalam taman jiwamu yang kini tumbuh lebih hijau, lebih subur, karena kau tak lagi membiarkan siapa saja menginjaknya sesuka hati. Dengar, batas ini bukan benteng yang penuh duri, bukan dinding tinggi yang mengusir semua pergi. Ia adalah pagar yang kubangun dengan lembut, dengan tangan yang dulu gemetar, karena terlalu sering memeluk semua orang dan lupa memeluk diri sendiri. Karena kini aku paham bahwa tak semua orang yang mengetuk pintu hati berniat membawa bunga. Ada yang datang dengan tangan kosong, tapi berharap pulang membawa seluruh isi taman. Dan aku tak mau lagi menjadi tanah yang tandus karena terus dipaksa memberi, tanpa pernah disirami kembali. Jadi jangan heran kalau kini aku lebih memilih diam, lebih memilih menunggu, menyaring, menimbang dengan hati yang jernih. Karena aku pernah terlalu terburu-buru, pernah membuka gerbang terlalu lebar, dan membiarkan badai masuk, menghancurkan semua yang susah payah kutanam. Kini aku belajar bahwa memberi tak harus berarti kehilangan, bahwa mencintai tak harus berarti mengorbankan, hingga aku sendiri habis tak bersisa. Aku bukan antisosial. Aku hanya memilih dengan bijak siapa yang layak masuk ke lingkaran kecilku. Siapa yang benar-benar datang untuk menanam, bukan sekadar memetik lalu pergi. Dan sungguh, ini pelajaran paling mahal yang harus kubayar dengan air mata yang tak sedikit. Pernah aku mencoba memenuhi semua undangan, hadir di setiap pesta, tersenyum di setiap foto, tertawa di setiap lelucon, meski hatiku sedang menangis keras di dalam. Pernah aku kira nilai diriku diukur dari seberapa sering aku ada untuk orang lain. Seberapa cepat aku membalas pesan, seberapa sering aku berkata, aku ikut, aku hadir, aku bisa. Tapi kini, aku tahu bahwa nilai diriku justru tumbuh saat aku berani berkata, tidak kali ini. Aku butuh waktu untuk diriku. Dan anehnya, saat aku mulai membatasi, mulai memilih, aku justru menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk berkata, ya, pada diri sendiri, sebelum berkata, ya, pada dunia. Kau tahu, dulu aku takut dianggap dingin, takut dicap sombong, takut dikatakan berubah. Tapi kini aku sadar, perubahan itu perlu, bahkan wajib, demi menyelamatkan jiwaku sendiri dari tenggelam dalam ekspektasi orang lain. Dan pelan-pelan, aku belajar merayakan perubahan itu. Belajar menikmati ruang yang dulu kutakuti. Ruang kosong, ruang sepi, ruang sendiri. Karena ternyata,
Disitulah aku menemukan diriku yang hilang. Disitulah aku mendengar lagi suara batinku yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Dan kini, aku tak ingin kehilangan itu lagi. Jadi bila kau melihat aku lebih sering menepi, lebih sering berkata, aku butuh waktu sendiri. Itu bukan karena aku membencimu, bukan karena aku menarik diri karena marah, tapi justru karena aku mencintai diriku. Dan dengan begitu, aku bisa mencintai orang lain dengan lebih utuh. Karena yang kosong tak bisa mengisi, yang lelah tak bisa memberi, yang patah tak bisa menopang. Dan aku tak mau lagi memberi dari kekosongan. Aku ingin memberi dari kepenuhan. Aku tak mau lagi hadir setengah hati. Aku ingin hadir sepenuhnya. Dengan cahaya yang penuh, bukan dengan bayangan yang letih. Jadi, kini aku menjaga batas itu, seperti menjaga nyawa sendiri. Karena di balik pagar kecil ini, taman jiwaku sedang tumbuh lagi. Lebih kuat, lebih hijau, lebih hidup. Kau tahu, ada saatnya dalam hidup di mana kita berhenti berlari hanya untuk dikejar tepuk tangan. Ada waktunya kita menutup pintu bukan karena benci, tapi karena lelah. Lelah menjadi segalanya untuk semua orang. Sementara tak ada yang benar-benar menjadi segalanya untuk kita. Dulu aku kira, semakin banyak teman, semakin lengkap hidupku. Semakin sering keluar, semakin aku hidup. Tapi semakin ramai aku dikelilingi, semakin hampa aku di dalam. Semakin keras tawa yang terdengar, semakin nyaring suara sunyi yang menggema di dada. Dan akhirnya aku paham bahwa bukan jumlah yang menyelamatkan kita, tapi kedalaman. Bukan ramai yang menyembuhkan, tapi ruang hening yang memberi kita waktu untuk benar-benar mendengar suara sendiri. Karena suara itu, yang pelan, yang dulu kutepis, ternyata adalah kompas yang selalu setia, menunjukkan arah pulang saat dunia memaksa kita berlari ke segala penjuru. Maka kini aku tak ragu untuk berkata, maaf, aku tak bisa hadir. Maaf, aku memilih tinggal di rumah malam ini. Maaf, aku memilih diriku dulu sebelum yang lain. Dan kau tahu apa yang terjadi? Awalnya, mereka heran. Ada yang menjauh. Ada yang berbisik di belakang, mengatakan aku berubah. Dan, ya, memang aku berubah. Aku tak mau lagi jadi bayang-bayang yang terus mengiyakan hanya karena takut kehilangan. Aku tak mau lagi jadi topeng yang tersenyum, sementara pipi di baliknya basah oleh air mata. Kini aku memilih kejujuran. Walau kadang itu berarti kehilangan banyak undangan, banyak pertemanan yang ternyata rapuh. Tapi aku tak takut. Karena kehilangan yang palsu adalah cara semesta membuka ruang untuk yang sejati masuk ke dalam hidupku. Dan aku tak menyesal. Tidak sedikit pun. Karena kini, aku punya ruang luas di dalam dadaku. Ruang yang dulu penuh dengan beban ekspektasi orang lain, kini lapang untuk kududuki sendiri. Untuk kutanami lagi benih-benih kecil, ketenangan, keseimbangan, bahagia yang tak bergantung pada ramai atau sepi. Dan sungguh, itu rasa yang lebih melegakan daripada semua sorakan yang pernah kuterima. Kini aku tahu bahwa membatasi sosial bukan dosa. Itu justru bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Bahwa berkata tidak adalah hak. Bahwa memilih ruang sunyi adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan setiap kali aku duduk dalam diam, ditemani angin malam yang menyusup lewat celah jendela, aku tersenyum kecil. Karena aku tahu, aku sedang pulang ke rumah batinku sendiri, yang kini jauh lebih hangat, lebih damai. Karena tak semua orang boleh masuk seenaknya lagi. Aku ingin kau tahu bahwa membatasi itu bukan berarti membenci. Bahwa menutup pintu sementara bukan berarti takkan pernah kubuka lagi. Ini hanya caraku bernapas. Caraku menata ulang kepingan diriku yang sempat berserakan. Karena terlalu sering kuberikan pada orang lain tanpa pernah kupikirkan. Apakah aku sendiri masih utuh? Dulu, aku kira cinta itu soal memberi tanpa henti, soal hadir di setiap waktu, soal selalu ada kapanpun dipanggil. Tapi aku lupa bahwa diriku sendiri juga butuh hadir untukku.
bahwa aku pun layak dipeluk oleh tanganku sendiri. Bukan hanya sibuk memeluk semua yang datang. Dan saat kesadaran itu datang, ia seperti cahaya kecil di tengah gelap, pelan, tapi hangat. Ia berkata, "Kau tak harus selalu ada untuk semua orang, karena tak semua orang juga akan selalu ada untukmu." Dan itu bukan pahit, itu manis. Karena disitulah aku mulai belajar tentang batas yang sehat. Aku bukan antisosial. Aku hanya menolak menjadi korban dari dunia yang selalu lapar akan perhatian, selalu menuntut lebih, tanpa pernah memberi kembali. Aku memilih menata ulang prioritas. Memilih hadir hanya di tempat yang tak menghisap tenagaku tanpa izin. Aku memilih berbicara hanya pada telinga-telinga yang benar-benar ingin mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Aku memilih menyayangi hanya mereka yang tak keberatan menunggu saat aku perlu mengisi ulang hatiku yang lelah. Dan kini, aku tak takut lagi terlihat berbeda. Tak takut lagi saat orang berkata, dia sekarang lebih tertutup. Dia sekarang jarang ikut kumpul. Dia sekarang pilih-pilih. Biarlah, karena mereka hanya melihat dari luar. Sementara aku merasakan dari dalam. Aku merasakan bagaimana dadaku kini lebih lega, napasku lebih panjang, tidurku lebih dalam, karena tak lagi dihantui oleh kewajiban-kewajiban semu yang dulu kupikir harus selalu kupenuhi. Dan tahukah kau, kini aku lebih bisa mencintai dengan jujur. Karena aku tak lagi mencintai dari tempat yang kosong. Aku mencintai dari ruang yang sudah kupenuhi sendiri dengan perhatian, istirahat, dan penerimaan. Aku lebih bisa mendengar cerita orang lain, karena aku sudah lebih dulu mendengar ceritaku sendiri dalam ruang sunyi yang kini jadi sahabatku. Aku lebih bisa memberi tanpa berharap, karena aku tak lagi memberi demi diakui, tapi karena memang hatiku penuh dan ingin berbagi. Dan sungguh, rasa itu jauh lebih ringan, lebih manis, lebih nyata. Maka, aku tak akan berhenti membangun pagar ini. Pagar yang bukan untuk menyingkirkan, tapi untuk menjaga agar taman jiwaku tetap hijau, agar bunga-bunganya tak lagi diinjak sembarangan, agar airnya tetap jernih, agar burung-burung kecil yang datang bisa bernyanyi dengan tenang. Dan aku ingin kau juga tahu bahwa membatasi itu bukan kutukan, tapi anugerah. Bahwa berkata tidak, itu bukan kekasaran, tapi bentuk cinta pada diri sendiri dan pada dunia yang layak mendapatkan versi terbaik darimu. Bukan versi lelahmu, bukan versi kosongmu. Kadang, dunia akan menuntut kita untuk menjadi lebih. Lebih cepat, lebih banyak, lebih besar. Seolah kita hanya berharga jika kita memenuhi segala permintaan, harapan, dan ekspektasi. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang kita beri untuk diri kita sendiri dalam proses itu? Ada waktu di mana aku terjebak dalam putaran itu, mengikuti arus, menjadi bagian dari keramaian, berlarian mengejar segala yang dianggap penting, tanpa sempat berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini yang aku inginkan? Tapi sekarang, aku paham bahwa hidup yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kita berikan kepada dunia, melainkan seberapa banyak yang kita simpan untuk diri sendiri. Karena hanya dengan demikian, kita bisa memberikan sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang penuh, dan bukan kosong. Kini aku belajar untuk berkata, ini adalah waktuku, ini adalah ruangku. Bukan karena aku menolak dunia, tapi karena aku tak ingin hilang dalam hiruk-pikuknya. Aku ingin hadir untuk dunia, tapi aku juga ingin hadir untuk diriku sendiri. Dan tidak, ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang mengerti bahwa untuk mencintai orang lain dengan tulus, aku harus terlebih dahulu mencintai diriku sendiri. Karena hanya dari cinta yang sejati pada diri sendiri, aku bisa memberi tanpa merasa terkuras. Memberi dengan sukacita, bukan dengan kewajiban. Jika dulu aku merasa salah ketika membatasi, sekarang aku tahu itu adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan, bukan keangkuhan.
melainkan keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran untuk menjaga apa yang paling berharga, kedamaian batinku. Dan dalam menjaga kedamaian itu, aku menemukan keseimbangan, sebuah harmoni yang selama ini hilang, tersesat dalam kesibukan yang tiada henti. Aku mulai paham bahwa sepi itu bukan musuh. Sepi itu teman yang baik yang mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri. Bukan berarti aku menutup diri dari dunia, tapi aku menutup diri dari mereka yang hanya ingin menghabiskan waktu tanpa memberi makna. Aku menutup diri dari kebisingan yang membutakan, dari segala yang mengganggu kedamaian hati yang telah kudapatkan. Dan tahukah kau? Kini aku lebih menikmati kebersamaan, karena aku bisa memilah dengan bijak siapa yang benar-benar ingin mendengar, siapa yang ingin berbagi cerita tanpa tersembunyi di balik ketertarikan pribadi. Aku lebih bisa memberi ruang untuk mereka yang datang dengan niat tulus, yang tahu bahwa hadir itu lebih dari sekadar fisik. Aku bukan antisosial, tapi aku hanya memilih dengan hati yang jernih, hanya untuk mereka yang datang membawa terang, bukan bayang-bayang yang memudar. Dan itu membuat setiap pertemuan menjadi lebih bermakna, lebih dalam, lebih hangat. Dan setiap kali aku duduk sendiri, menikmati ruang sepi, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa utuh. Aku merasa lengkap, karena aku tahu aku sedang mengisi kembali jiwa yang dulu rapuh, menghidupkan lagi bagian diriku yang sempat terlupakan. Aku mulai mengerti bahwa membatasi bukan berarti mengasingkan diri, bukan berarti menghindar atau bersembunyi dalam ketakutan. Membatasi itu tentang memilih dengan hati yang jernih, tentang tahu kapan harus berhenti dan berkata cukup. Dulu, aku tidak tahu bagaimana cara berkata cukup. Aku selalu merasa harus memberikan lebih banyak, lebih cepat, lebih sering, seolah jika aku berhenti sejenak, dunia akan melupakan keberadaanku. Namun, semakin aku berlari, semakin aku merasa kosong. Aku tahu sekarang bahwa cukup bukanlah batas yang menahan, melainkan ruang yang memberi kebebasan untuk bernapas, untuk benar-benar hadir dalam setiap detik yang dijalani. Dan dengan begitu, aku bisa memberi dengan lebih tulus, tanpa ada yang terasa berat, tanpa ada yang terasa hilang. Membatasi adalah tentang menemukan kedamaian, bukan dalam penghindaran, tapi dalam pengertian bahwa aku berhak memilih siapa yang boleh memasuki dunia kecilku, siapa yang layak menjadi bagian dari perjalananku. Bukan karena aku benci, bukan karena aku marah, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari yang lain. Aku belajar untuk menjaga hatiku agar ia tidak tercecer di jalan yang tidak pasti, agar ia tetap utuh, seperti taman yang dijaga rapi, tanpa gangguan. Dan ketika aku membatasi, aku bukan membangun dinding, tapi membangun perlindungan. Perlindungan untuk melindungi ruang di dalam diriku yang terlalu lama diabaikan. Aku membatasi bukan untuk mengunci diri, tapi untuk memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh, untuk berkembang, tanpa tekanan, tanpa beban yang datang dari luar. Dan itu bukan kesalahan. Itu adalah bentuk cinta yang paling murni. Bukan untuk mengabaikan dunia, tapi untuk lebih mencintai diriku, sehingga aku bisa mencintai dunia dengan lebih sehat, lebih utuh. Jika aku mengurangi kehadiranku di luar sana, bukan berarti aku hilang. Jika aku memilih untuk lebih sering menyendiri, bukan berarti aku membenci. Aku hanya memulihkan diri, agar aku bisa kembali dengan lebih banyak yang bisa kuberikan. Aku hanya menyaring, agar yang masuk ke dalam dunia kecilku adalah mereka yang benar-benar ingin tumbuh bersama, bukan hanya datang untuk mengambil tanpa memberi. Jadi, jika kau bertanya mengapa aku membatasi, sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Karena aku belajar untuk menjadi diriku sendiri, tanpa takut kehilangan siapapun, tanpa takut dikucilkan atau dianggap aneh. Karena yang paling penting kini adalah mendengarkan suara hatiku, bukan suara yang berteriak keras dari luar. Dan pada akhirnya, aku paham bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang kita beri, tapi seberapa tulus kita memberi dari tempat yang penuh, bukan dari tempat yang kosong.
Dan aku memilih untuk memberi dari tempat yang penuh. Tempat yang aku bangun dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan waktu yang aku dedikasikan untuk diri sendiri. Sebelum aku bisa memberi kepada dunia, aku bukan antisosial. Aku hanya menjaga batas itu. Karena aku tahu, dari situlah aku bisa memberikan yang terbaik. Dengan hati yang utuh, dengan cinta yang tak terpecah. Dan akhirnya, kita mencapai ujung yang penuh cahaya ini. Sebuah perjalanan panjang yang ditempuh bersama kata-kata. Sebuah refleksi yang saling mengikat antara diri dan dunia. Kini, aku tak hanya menulis untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Sebuah puisi yang mewakili langkah-langkah kita, yang menggali makna dalam tiap batas yang kita buat. Terima kasih telah menemani setiap detik dari perjalanan ini. Mari kita teruskan hidup dengan batas yang sehat, dengan kebijaksanaan yang telah kita pelajari. Dan meski puisi ini selesai, pesannya akan terus hidup di setiap pilihan kita untuk membatasi, untuk mencintai diri, dan untuk memberi dengan hati yang penuh.